Penilaian kinerja. Dengar dua kata ini aja, kadang udah bikin deg-degan ya kan? Rasanya kayak mau ujian. Tapi, apa ini beneran cuma soal rapor tahunan di kantor? Atau sebetulnya ada makna yang lebih dalam? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini deh. Di luar sekedar firasat atau pujian dari bos sesekali, gimana cara kita tahu secara objektif kalau kerjaan kita tuh udah oke, udah di jalur yang benar? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari sistem penilaian kinerja yang efektif. Untuk jawab pertanyaan tadi, kita akan lihat dari 5 sisi. Mulai dari definisinya apa, tujuannya buat apa, terus kita bedah salah satu cetak biru terbaik, yaitu balance scorecard, lihat kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, dan terakhir, apa sih pesan utamanya? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja? Jadi kata kuncinya di sini adalah proses sistematis. Ini bukan soal suka atau nggak suka, bukan soal opini asal-asalan, tapi ini adalah perbandingan yang terstruktur antara hasil kerja seorang karyawan dengan standar atau ekspektasi yang udah disepakati dari awal, jelas, terukur. Nah, kutipan ini keren banget karena menekankan kata motivasi. Jadi tujuan utamanya itu bukan buat menghakimi, bukan buat cari-cari salah, tapi justru untuk mendorong, untuk mengarahkan kita semua supaya sejalan sama tujuan besar perusahaan. Ini tuh alat pengembangan diri, bukan palu hakim. Sekarang kita udah tahu apa itu penilaian kinerja. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa ini penting banget? Karena ini jauh lebih dari sekedar ngisi-ngisi formulir tahunan. Kalau dilakukan dengan benar, penilaian kinerja itu ibarat jadi pusat komando buat manajemen talenta. Dari sini, kita dapat data penting buat ambil keputusan krusial. Siapa nih yang siap dipromosikan? Siapa yang butuh training tambahan? Gimana cara bagi bonus yang adil? Semuanya itu muaranya ke satu hal, memotivasi kita semua buat jadi lebih baik lagi. Nah, lihat deh diagram ini. Ini dia poin utamanya. Di tengah-tengah itu semua ada satu kata, strategi. Apa yang diukur, apa yang dianggap bagus, semuanya harus nyambung langsung ke strategi utama perusahaan. Kalau nggak nyambung, ya penilaian kinerja cuma bakal jadi ritual kosong yang nggak ada gunanya. Oke, pertanyaannya, gimana cara bikin sistem yang benar-benar nyambung sama strategi? Nah, ada satu kerangka kerja yang powerful banget buat ini, namanya balance scorecard. Gini, masalah dari cara-cara lama itu seringkali terlalu fokus sama duit, sama angka finansial. Laba itu penting, pastinya, tapi itu kan hasil akhir. Balance scorecard ini ngajak kita buat lihat gambaran besarnya, lihat semua faktor yang pada akhirnya bikin perusahaan itu sukses secara finansial. Jadi bukan cuma lihat ujungnya aja. Kita mulai dari yang paling gampang dikenali ya, perspektif finansial. Ya ini, soal duit. Seberapa sehat keuangan perusahaan, kita lihat dari margin laba, arus kas, return on asset, dan ukuran-ukuran sejenisnya. Ini penting, tapi ini baru satu bagian dari puzzle. Berikutnya, kita coba pakai kacamata pelanggan. Gimana sih mereka lihat kita? Apa mereka puas? Di sini kita ukur hal-hal kayak pangsa pasar atau indeks kepuasan pelanggan. Logikanya kan sederhana. Pelanggan yang nggak happy, yang nggak bakal bikin laporan keuangan kita bagus dalam jangka panjang. Nah, biar pelanggan puas, dapur kita di dalam harus beres dulu kan? Perspektif ini ngajak kita buat ngaca. Lihat proses internal kita. Seberapa efisien kita kerja, kualitas produk kita gimana. Ini soal keunggulan operasional yang bikin janji-janji kita ke pelanggan itu jadi kenyataan. Dan yang terakhir, ini perspektif yang paling ngelihat ke masa depan. Apakah kita sebagai organisasi terus belajar, terus berinovasi, terus tumbuh? Di sini kita ukur retensi karyawan atau berapa persen penjualan yang datang dari produk baru. Ini yang mastiin perusahaan nggak cuma sukses hari ini, tapi juga siap buat menang di masa depan. Nah, ini dia kerennya balance scorecard. Semuanya itu nyambung. Kayak rantai sebab akibat. Kita belajar dan berinovasi, itu akan memperbaiki proses internal kita. Proses internal yang makin bagus akan bikin pelanggan makin puas. Dan kalau pelanggan puas, ujung-ujungnya sukses secara finansial. Jadi jelas banget alurnya, dari kegiatan sehari-hari sampai ke tujuan jangka panjang. Tapi, sekeren apapun sistemnya, bahkan kayak balance scorecard sekalipun, ada jebakan-jebakan yang bisa bikin semuanya jadi berantakan. Dan jebakan ini biasanya datang dari kita sendiri, dari sisi manusianya. Yuk kita bahas beberapa kesalahan yang paling sering terjadi. Dua kesalahan pertama ini intinya sama-sama mau cari aman. Yang pertama, leniency error.
Itu terjadi pas atasan nggak mau ada konflik. Jadi, ya udah, semua dinilai bagus, semua luar biasa. Nah, kebalikannya, central tendency. Semua dinilai rata-rata atau cukup. Sama-sama nggak ngebantu kan? Jadinya kita nggak tahu siapa yang beneran jago dan siapa yang perlu dibantu. Ini nih bias kognitif yang klasik banget. Hello error itu pas kita terpesona sama satu hal baik dari seseorang. Misalnya dia jago banget presentasi, terus tanpa sadar kita anggap semua kerjaan yang lain juga pasti bagus. Nah, horn error itu kebalikannya. Gara-gara satu kekurangan, semua kelebihan dia jadi ketutup. Bahaya kan? Dua yang terakhir ini juga sangat berbahaya. Recency bias itu artinya kita cuma ingat kejadian yang baru-baru aja. Kalau akhir tahun performanya bagus, kita lupa setahun kemarin dia gimana. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang paling parah dan gak etis itu bias pribadi atau stereotip, di mana penilaian kita dipengaruhi sama prasangka, bukan sama kinerja yang sebenarnya. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, apa sih kesimpulan utamanya yang bisa kita bawa pulang? Ini dia intinya. Kalau kita ngelihat penilaian kinerja cuma sebagai tugas administratif, kewajiban tahunan yang nyebelin, ya kita kehilangan potensinya. Tapi kalau kita lihat ini sebagai alat strategis, alat untuk menyatukan, memotivasi, dan mengembangkan tim kita, maka ini bisa jadi salah satu senjata paling ampuh buat mencapai kesuksesan. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Pikirkan pengalamanmu sendiri. Proses penilaian yang ada di tempatmu sekarang, apakah itu beneran ngebantu kamu dan teman-temanmu buat tumbuh jadi lebih baik? Atau cuma sekedar formalitas buat centang-centang kotak aja? Karena pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi ukuran kesuksesan sebenarnya.